Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Leila Yunarida, nomor absen 22, Dinda Ameliana Putri nomor absen 21, Anggitiar Mailinda nomor absen 37, Tufailatil Makiatul Citra nomor absen 39, dan Siti Nurjana nomor absen 44. Apa itu keperawatan medikal bedah? Keperawatan medikal bedah merupakan pelayanan profesional yang didasarkan ilmu dan teknik keperawatan medikal bedah, berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif ditunjukkan pada orang dewasa atau yang cenderung mengalami gangguan fisiologi atau tanpa gangguan struktur akibat trauma. Di dalam pengertian keperawatan medikal bedah mengandung 4 hal, yaitu yang pertama, pelayanan profesional. Maksud dari pelayanan profesional yaitu seorang perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien selalu memandang pasien secara holistik atau menyeluruh, baik bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Yang kedua yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan. Maksudnya, perawat dalam melaksanakan tugasnya sudah melalui jenjang pendidikan formal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu menggunakan scientific metode. Maksudnya, dalam melaksanakan asuhan keperawatan melalui tahap-tahap dalam proses keperawatan berdasarkan dengan pendekatan ilmiah, dengan menggunakan standarisasi asuhan keperawatan yang ada di buku Nanda Niknok. Yang keempat yaitu berlandaskan etika keperawatan. Maksudnya, perawat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk dapat menerapkan asas etika keperawatan yang ada, meliputi asas autonomi, beneficence, veracity, dan justice. Peran perawat. Di sini peran perawat ada 6, yaitu yang pertama, peran sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, peran sebagai advokat, pembela klien. Yang ketiga, peran sebagai edukator. Yang keempat, peran sebagai kolaborator. Yang kelima, peran sebagai konsultan. Dan yang terakhir, peran sebagai pembaharu. Untuk peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan yaitu dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Faktor dalam asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu menunjukkan sistem nilai kemanusiaan dan altruisme. Yang kedua yaitu memberi harapan dengan mengembangkan sikap dalam membina hubungan dengan klien, memfasilitasi untuk optimis, percaya dan penuh harapan. Yang ketiga yaitu menunjukkan sensitivitas antara satu dengan yang lain. Yang keempat, mengembangkan hubungan saling percaya, komunikasi yang efektif, empati dan hangat. Yang kelima, ekspresi perasaan positif dan negatif melalui tukar pendapat tentang perasaan. Yang keenam, menggunakan proses pemecahan masalah yang kreatif. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan interpersonal dan proses belajar mengajar. Yang kedelapan, memberi support, perlindungan, koreksi mental, sosiokultural, dan lingkungan spiritual. Yang kesembilan, membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kesepuluh, melibatkan eksistensi fenomena aspek spiritual. Peran sebagai advokat atau pembela klien.
Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya. Juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien. Peran sebagai edukator. Peran ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien mengatasi kesehatannya. Perawat memberi informasi dan meningkatkan perubahan perilaku klien. Peran sebagai koordinator. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengordinasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Tujuan perawat sebagai koordinator adalah untuk memenuhi asuhan kesehatan secara efektif, efisien, dan menguntungkan klien. Pengaturan waktu dan seluruh aktivitas atau penanganan pada klien. Peran sebagai kolaborator. Perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Peran sebagai konsultan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Peran sebagai pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah, sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Fungsi perawat medikal bedah. Fungsi perawat medikal bedah dibagi 3 macam, yaitu fungsi independen, 2 fungsi dependen, dan 3 fungsi interdependen. Fungsi independen. Perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, yaitu pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktivitas, dan lain-lain. Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain, sehingga sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. Fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan. Lingkungan praktek keperawatan medikal bedah. Lingkungan praktek keperawatan medikal bedah merupakan bentuk asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan fisiologis, baik yang sudah nyata atau terprediksi mengalami gangguan, baik karena adanya penyakit, trauma, atau kecacatan. Praktek keperawatan medikal bedah menggunakan langkah-langkah ilmiah pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan memperhitungkan keterkaitan komponen-komponen biopsikososial klien dalam merespon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit, trauma, atau kecacatan. Lingkup klien. Klien yang ditangani dalam praktek keperawatan medikal bedah adalah orang dewasa dengan pendekatan one-to-one basis. Kategori dewasa berimplikasi pada pengembangan yang dijalani sesuai tahapannya. Tugas-tugas perkembangan ini dapat berdampak pada perubahan peran dan respon psikososial selama klien mengalami masalah kesehatan. Dan hal ini perlu menjadi pertimbangan perawat dalam melakukan kajian dan intervensi keperawatan. Lingkup garapan keperawatan.
Dalam lingkup keperawatan medikal bedah, masalah kesehatan ini meliputi gangguan fisiologis, nyata atau potensial sebagai akibat adanya penyakit terjadinya trauma maupun kecacatan berikut respon klien yang unik dari aspek-aspek biopsikososial spiritual, mengingat basis telahan respon klien bersumber dari gangguan fisiologis. Komponen keperawatan medikal bedah. Yang pertama adalah manusia. Penerima asuhan keperawatan adalah manusia, individu, kelompok, komunitas, atau sosial. Masing-masing diperlakukan oleh perawat sebagai sistem adaptasi yang holistik dan terbuka. Yang kedua, keperawatan. Bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun sakit yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosial, agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsep sehat sakit memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh, memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Konsep lingkungan. Lingkungan sebagai semua kondisi yang berasal dari internal dan eksternal, yang mempengaruhi dan berakibat terhadap perkembangan dan perilaku seseorang dan kelompok. Aplikasi pada asuhan keperawatan. Proses keperawatan menurut Nur Salam 2008 halaman 21 yaitu A. Pengkajian, B. Perumusan diagnosis keperawatan, C. Intervensi keperawatan, D. Pelaksanaan, E. Evaluasi. Tren dan isu keperawatan medikal bedah. Tren keperawatan medikal bedah meliputi 1. Peluang riset keperawatan di masa depan, 2. Lokasi tempat bekerja, 3. Keahlian perawat dalam riset, 4. Waktu pelaksanaan yang terbatas, 5. Topik riset keperawatan yang tidak sesuai. Sedangkan isu meliputi 1. Antitetikal terhadap perkembangan ilmu keperawatan, 2. Rendahnya rasa percaya diri atau harga diri, 3. Kurangnya pemahaman dan sikap untuk melaksanakan riset keperawatan, 4. Pendidikan keperawatan hanya difokuskan pada pelayanan kesehatan yang sempit, 5. Rendahnya standar gaji bagi perawat, 6. Sangat minimnya perawat yang menduduki pimpinan di institusi kesehatan.